Menohok, pemimpin tertinggi Iran katakan Ukraina adalah korban kebijakan rezim mafia Amerika Serikat. Hurrah! Ukraina merupakan korban kebijakan rezim mafia Amerika Serikat yang telah menyebabkan banyak krisis di seluruh dunia. Begitu yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Selasa kemarin. Dimuat Al Jazeera, Khamenei mengatakan krisis di Ukraina hanya bisa diredakan jika akar permasalahannya ditangani, yaitu kebijakan Amerika Serikat dan Barat dibabat habis. Di Ukraina kami mendukung untuk menghentikan perang, ujar Khamenei, namun akarnya adalah Barat dan Amerika Serikat. Khamenei mengatakan Amerika Serikat telah menciptakan banyak krisis di seluruh dunia, termasuk membentuk ISIS hingga ikut campur dalam urusan negara-negara lain. Ukraina telah menjadi korban kebijakan semacam itu dan telah terseret ke situasi saat ini, kata pemimpin tertinggi itu dalam pidatonya selama 1 jam. Menurut Khamenei, ada 2 pelajaran yang dapat dipetik dari krisis Ukraina, yaitu tidak boleh mempercayai Barat dan dukungan rakyat paling penting. Jangan pernah mau didukung oleh Amerika Serikat yang pengecut. Dukungan oleh pemerintah Barat untuk administrasi dan politisi yang telah dipasang oleh mereka adalah fata morgana semata, ucapnya, sembari memberikan contoh di Afghanistan. Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina, tepatnya pada 24 Februari, setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Kini Ukraina harus merengek sendiri karena Amerika Serikat dan NATO malah cuci tangan meninggalkan Zelensky. Sinyal menyerah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bermohon ingin bertemu Putin. Setelah 2 pekan digempur oleh Rusia, kini Ukraina mulai melembek. Melalui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ukraina mengaku tidak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Hal ini kemudian dianggap sebagai satu langkah Ukraina menyerah pada Rusia. Diketahui, invasi dilakukan Rusia pada Ukraina sejak Kamis 24 Februari lalu. Satu dari alasan invasi adalah karena Ukraina tidak mengaku wilayah Crimea yang sudah dicaplok oleh Rusia. Rusia juga geram karena pernyataan Zelensky yang ingin bergabung dengan NATO. Kini dikutip dari The Moscow Times, Zelensky mengaku siap berdiskusi dengan Rusia untuk membahas soal wilayah Crimea agar tetap bisa hidup. Saya pikir hal-hal mengenai wilayah yang diduduki sementara dan Republik Semu yang tidak diakui oleh siapapun selain Rusia, kita dapat mendiskusikan dan menemukan kompromi tentang bagaimana wilayah ini akan terus hidup, kata Zelensky pada Selasa 8 Maret. Senin 7 Maret kemarin, Zelensky menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin banyak warga Ukraina tetap hidup. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang di wilayah yang ingin menjadi bagian dari Ukraina akan hidup, kata Zelensky. Meski begitu, Zelensky menegaskan bahwa ia menolak untuk menyerah pada ultimatum yang diajukan tim perunding Rusia dalam beberapa dialog yang dilakukan. Pertanyaannya lebih sulit daripada sekedar mengakuinya. Ini adalah ultimatum lain dan kami tidak siap untuk ultimatum, kata Zelensky. Saya siap untuk berdialog, kami tidak siap untuk menyerah. Zelensky juga meminta agar Rusia menghentikan aksi militer yang selama ini terus menggempur kota-kota besar di Ukraina. Dalam pernyataannya, Zelensky menjelaskan bahwa ia ingin meninggalkan masalah. Ia pun paham bahwa saat ini NATO belum siap menerima Ukraina. Ia pun mengatakan bahwa tidak lagi ngotot ingin bergabung dengan NATO. Pemimpin Ukraina itu mengulangi seruannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk merundingkan gencatan senjata dengannya secara langsung. Panggilan yang sejauh ini ditolak oleh pemerintah Rusia. Yang perlu dilakukan adalah Presiden Putin mulai berbicara, memulai dialog daripada hidup dalam gelembung informasi tanpa oksigen, pungkasnya.
Presiden Ukraina remehkan ancaman rudal nuklir Rusia, itu hanya gertakan saja. Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin terkait penggunaan senjata nuklir dianggap remeh oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menganggapnya sebagai gertakan belaka. Saya pikir ancaman nuklir adalah gertakan menjadi seorang pembunuh adalah satu hal, lain halnya dengan bunuh diri. Setiap penggunaan senjata nuklir berarti akhir bagi semua pihak, bukan hanya bagi orang-orang yang menggunakannya, kata Zelensky dalam wawancara bersama DZ Rabu 9 Maret lalu. Malah menurutnya, ancaman Putin tersebut memperlihatkan kelemahan dari Presiden Rusia tersebut. Anda hanya mengancam penggunaan senjata nuklir ketika tidak ada cara lain yang berhasil. Saya yakin bahwa Rusia menyadari konsekuensi bencana dari setiap upaya untuk menggunakan senjata nuklir, ujar Zelensky. Sejatinya, ancaman nuklir sudah terlihat sejak hari pertama pergerakan pasukan strategis nuklir Rusia sehari sebelum rudal nuklir siaga. Saat ini Rusia mengumumkan sedikitnya 500 tentaranya telah gugur dalam pertempuran di Ukraina, sementara lebih dari 1.500 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Sementara pihak Ukraina mengklaim berhasil membunuh lebih dari 11.000 tentara Rusia. Ukraina kena prank lagi, Polandia ogah pasok jet tempur lawan Rusia. Ukraina kembali kena prank setelah Polandia menegaskan tidak akan mengirimkan jet tempur ke Kiev untuk perang melawan Rusia. Ini adalah prank kedua setelah sebelumnya Uni Eropa menjanjikan hal serupa tapi tiba-tiba mengurungkannya. Awalnya, The Wall Street Journal yang mengutip sumber pemerintah Amerika Serikat melaporkan bahwa Polandia telah mempertimbangkan untuk memasok pesawat tempur buatan Uni Soviet seperti MiG ke Ukraina. Namun Warsawa meminta jet tempur F-16 dari Amerika Serikat sebagai imbalannya. Kantor Perdana Menteri Polandia melalui Twitter menyebut laporan WSJ tentang potensi kesepakatan MiG dengan F-16 sebagai fake news. Polandia tidak akan mengirim jet tempurnya ke Ukraina serta mengizinkan untuk menggunakan bandaranya. Kami sangat membantu di banyak bidang lain, kata kantor tersebut. Seorang juru bicara pemerintah Polandia mengklarifikasi kepada lembaga penyiaran publik setempat pada hari Senin. Ini adalah masalah yang sangat rumit. Pihak berwenang Polandia belum membuat keputusan tentang transfer pesawat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memohon Amerika Serikat memasok jet tempur untuk Kiev jika NATO menolak menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah udara Ukraina. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki seperti dikutip Axios Selasa 8 Maret menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menentang keputusan berdaulat Polandia untuk mentransfer pesawatnya. Hanya saja dia menekankan ada sejumlah rintangan logistik.